Ini cakulnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, my name is Muhammad Amanatan Alvan and I'm from SMK Negeri 1 Sekan from class 11 TKJ1. Today I going to do an interview for my school assessment about local traditional and culture in the village community. Sebelumnya boleh Bapak perkenalkan diri. Alhamdulillah, nama saya Pak Saparno, ini mantannya T4, juga sebagai sebuah warga Lenakor kemudian yang mana nanti akan sebisa mungkin menjawab dari apa yang dibutuhkan Mas Akan. Terima kasih. Saya mulai dari pertanyaan pertama. Ya. Menurut Bapak, apa saja tradisi dan budaya lokal yang masih ada dan masih dilestarikan di Pakuan? Untuk tradisi di kampung sini itu macam-macam macam-macam ragam seperti sedekahan, juga ada peringatan kematian, peringatan kelahiran, juga masih banyak lagi yang berhubungan dengan kampung, yaitu yang namanya Waktu Piso. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, bagaimana sejarah dan filosofi tradisi dan budaya lokal di lingkungan Pakuan ini? Untuk sejarahnya itu kita dari seusia kita, juga dari warga masyarakat umumnya, itu hanya sebagai penerus dari para pemuka-pemuka dahulu sebelum masyarakat ini ada. Juga filosofinya tadi untuk selalu membangun atau melestarikan budaya yang memang telah ada. Selanjutnya, menurut Bapak, apakah nilai Pancasila bisa gotong royong, toleransi, keadilan persatuan dan terkandung dalam tradisi tersebut? Jika ada, jelaskan. Dari berbagai macam tradisi yang masih berlaku di sini, bila mana masyarakat itu merasakan dan selama yang saya rasakan itu tidak lepas dari apa yang telah ada dalam Pancasila. Pancasila itu juga tidak luput dari semboyan yang Bhinneka Tunggal Ika. Contohnya dari segi sedekah itu kan itu karena kalau ditelusuri itu kan dari berbagai peringatan keagamaan. Kemudian yang Waktu Piso itu memperingati atau kita bersyukur kepada pengurahan Tuhan Yang Maha Esa dalam hal hasil bumi. Kemudian peringatannya kelahiran tidak lepas dari kita bersosialisasi, juga menanamkan rasa empati kita terhadap musibah. Juga kita menerapkan adanya kita turut bersyukur terhadap tetangga yang mempunyai momongan baru. Itu di situ akan terjadi satu peringatan menurut kejadian itu sendiri. Selanjutnya, menurut Bapak, apa saja manfaat atau fungsi yang diperoleh dari tradisi ini bagi masyarakat? Yang kita rasakan selama ini dalam berbagai tradisi yang tidak lepas itu adanya sifat kesatuan, persatuan, dan satu rasa dalam hal entah itu musibah maupun itu yang bersifat syukur. Kemudian itu ada dalam hal pelaksanaannya di dalam masyarakat ini tidak lepas dari kerukunan dalam hal kegotong royongan. Selanjutnya, bagaimana pandangan Bapak mengenai pentingnya tradisi lokal bagi masyarakat? Sangat penting, Mas. Itu kalau bagi saya dan generasi saya itu teramat sangat
untuk diusahakan dan dilaksanakan selalu menjaga kelestarian apa itu namanya tradisi yang ada. Karena di sini sudah banyak yang hilang. Dan yang paling penting kita akan selalu menjaga dan melestarikan budaya yang ada. Selanjutnya menurut Bapak, bagaimana tradisi ini dapat membantu menanamkan nilai moral dan etika kepada generasi muda? Menurut pandangannya, Iya. kalau dari generasi saya selanjutnya nanti hanya bisa berharap bila betul-betul tradisi itu selalu dijaga dan dilestarikan, nanti akan berdampak dalam hal kemasyarakatan dan bersosialisasi. Karena apa sangat dirasakan sekali dalam hal kerukunan, bertetangga dan bermasyarakat. Selanjutnya, apa dampak yang Bapak rasakan dari upaya pelestarian budaya ini terhadap masyarakat dari sisi sosial maupun ekonomi? Kalau yang dampak yang bisa dirasakan itu dalam hal untuk ekonomi, karena dari berbagai peringatan, berbagai tradisi yang berjalan selama ini tidak luput dari suatu pendanaan, walaupun dana itu dalam hal masing-masing pelaksanaan kejadian mengopas itu dalam hal sedekah syukuran itu kan juga tidak lepas dari dana untuk membuat, karena itu kita akan membuat suatu ukuran atau yang namanya itu ambeng atau makanan-makanan kecil dan juga berbagai macam apa yang namanya syarat-syarat yang harus ada, itu tidak luput dari suatu nilai ekonomi. Pas kalau tidak ada, itu baru kita merasakan, walaupun nantinya di sini rasa sosialnya di masyarakat sini bila mana tidak ada salah satu warga yang tidak membuat itu oleh masyarakat itu dikuatkan, diambilkan dari masing-masing warga yang masih ada, nanti akan terkumpul sama seperti milik orang-orang yang membawa dan membuat sedekah itu, lalu itu dikasihkan ke orang yang tidak membuat atau yang tidak jalan kata tidak membuat, itu dari sosial. Selanjutnya, bagaimana cara mengedukasi generasi muda agar mereka tertarik dan mau berpartisipasi dalam melestarikan tradisi ini? Ya, kita selalu untuk mengedukasinya kita harus satu bisa memberi contoh untuk mempertahankan. Yang kedua, kita membimbing dari anak-anak kita, dari generasi kita di bawahnya untuk diajak berkumpul dalam dan bertasakuran sedekah itu nantinya kan itu akan ada dibimbing oleh satu proses atau kaum yang mana dalam hal itu kita kumpul untuk mengamini apa yang disuarakan kaum atau proses, dan dalam itu nantinya akan lama-lama akan jadi satu ketertarikan. Menurut Bapak, apakah ada perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan tradisi ini seiring waktu? Untuk penurunan kualitas apa yang dulu saya ikuti dan saya kecil dari 19 saya sampai sekarang itu untuk macamnya saja dari sedekah itu atau tradisi itu banyak hal-hal yang hilang, seperti dalam pembuatan katakanlah sesaji ya, itu banyak yang hilang karena dulu itu sangat kental dengan animisme karena ada aliran dari Hindu. Dan untuk sekarang alhamdulillah kita jalannya satu, tidak lepas dari unsur Islam. Jadi kita hal-hal yang berkaitan dengan animisme itu dihilangkan, dua-duanya juga dihilangkan yang berkaitan dengan itu, dan kita laksanakannya menurut syariat Islam yang kita jalankan.
Yang terakhir, menurut Bapak, apakah pemerintah desa memiliki kebijakan atau program khusus untuk melestarikan tradisi budaya lokal yang ada? Kalau untuk dari unsur kepemerintahan desa hanya memberi saran untuk wujud bantuan, baik itu bantuan terutama dari bantuan dana yang saya ingat tuh belum pernah ada. Tapi untuk suatu saran maupun instruksi dalam mempertahankan tradisi itu memang selalu didengungkan supaya kebudayaan dan tradisi yang berlaku yang tak ada ini bisa dipertahankan, dilanjutkan untuk generasi selanjutnya, sehingga apa yang akan masuk dari unsur tradisi atau pengaruh luar itu tidak bisa masuk. Dan jelas dari unsur pemerintah desa maupun pemerintah terutama Pemda itu selalu menjaga atau selalu menyarankan untuk menjaga kelestarian budaya yang ada. Terima kasih Bapak dan yang meluangkan seperti waktu saya wawancarai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. This is the end of my interview about local traditional and culture in the village. I hope this information useful for all of us. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.